Sudah sering dengan rencana pelaksanaan tahun ajaran baru pada pertengahan Juli mendatang, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta proses belajar mengajar di sekolah ditunda kembali. IDAI menyebut pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih sangat beresiko pada melonjaknya jumlah kasus baru yang terjadi pada anak-anak. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 untuk kategori kelompok umur pertanggal 31 Mei, rentang usia 6 hingga 17 tahun, paling tinggi terpapar COVID-19 dengan jumlah kasus perharinya kurang lebih 6 kasus. Meski demikian, angka kesembuhan untuk rentan usia yang sama, 6 sampai 17 tahun, juga cukup tinggi, yakni sekitar 4 kasus per hari. Sementara untuk angka kematian, kedua rentang usia, yakni usia 0 hingga 5 tahun dan usia 6 hingga 17 tahun. Kasus kematian perharinya rata-rata 1 kasus. Meski Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah mengumumkan ada 800 anak Indonesia yang terpapar COVID-19 hingga akhir Mei 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan tahun ajaran baru 2020-2021 akan tetap dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 ditandai dengan adanya penerimaan peserta didik baru 2020. Sementara untuk fleksibilitasnya, jadwal tahun ajaran baru diserahkan kepada pemerintah daerah di masing-masing daerah. Dalam masa pandemi COVID-19, pembatasan fisik merupakan syarat penting dalam upaya pencegahan penyakit. Adanya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar masih sangat beresiko menimbulkan makin melonjaknya jumlah kasus baru. Terlebih, anak-anak adalah kelompok yang sulit untuk menerapkan protokol kesehatan. Akankah data IDAI dan KPAI (Komnas Perlindungan Anak Indonesia) bisa dijadikan rujukan Kemendikbud untuk menunda pembukaan sekolah pada Juli nanti? Kita akan bahasnya usai tayangan berikut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan tahun ajaran baru 2020-2021 akan tetap dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Hal tersebut ditandai dengan adanya penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Namun keputusan Kemdikbud ini direspons Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) sebagai kebijakan yang kurang tepat. Menurut IDAI, skema membuka kembali sekolah paling cepat bila dilakukan pada bulan Desember 2020 dengan memperbanyak tes PCR di kalangan anak-anak. Kami menganjurkan agar kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan melalui skema pembelajaran jarak jauh. Dengan mempertimbangkan antisipasi lonjakan kasus kedua, sebaiknya sekolah tidak dibuka, setidaknya sampai bulan Desember 2020. Untuk keperluan ekstrapolasi data secara akurat, maka kami menyarankan agar dilakukan pemeriksaan PCR secara masif, 30 kali lipat dari jumlah kasus konfirmasi COVID-19, termasuk juga pada kelompok usia anak. Hal senada juga disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi. Menurut Muhadjir, saat ini pemerintah masih menggodok skenario pembukaan kembali sekolah dengan mempertimbangkan risiko buruk yang akan dihadapi anak-anak dengan pola belajar tatap muka. Risikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan, dan kalau nanti salah kelola itu bisa menjadi klaster baru, dan kalau menjadi klaster baru nanti konsekuensinya di dunia citranya nanti kurang bagus atau bahkan sangat membahayakan karena ini menyangkut anak-anak ya. Wacana pembukaan kembali sekolah juga menimbulkan dilematis pada orang tua. Para orang tua umumnya khawatir akan ketidakmampuan anak-anak mereka menerapkan disiplin protokol kesehatan. Ya, kalau anak-anak sih sebenarnya gampang ya, suruh cuci tangan, suruh pakai masker. Cuman kan dia ntar jajan, main gitu, ketemu sama temennya apa gimana, ya itu yang saya takutin. Sih ya, namanya kita udah pakein masker juga dia juga nggak mau kan ya, namanya anak kan ya. Terus kalau ada yang lebih bagus, apalah gitu dari sekolahan atau pemerintah gitu.
Selain IDAI dan KPAI yang meminta penundaan new normal pada lembaga pendidikan, MPR juga meminta pemerintah menaruh perhatian besar pada keselamatan anak-anak peserta didik dari ancaman pandemi COVID-19. Pengalaman pahit Korea Selatan yang meliburkan kembali 838 sekolahnya setelah kasus virus corona di Seoul melonjak kembali harus menjadi pembelajaran. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa saja plus minus metode belajar di tengah pandemi corona yang diterapkan? Apa saja yang disiapkan sejumlah instansi pendidikan menghadapi tatanan normal baru atau the new normal? Kami akan bahas bersama Satuan Tugas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. Anggraini Alam, dan Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Ace Suryadi, PGRI. Selamat malam, Bung Ace. Malam, Mas Aiman. Iya, saya masih menunggu dari IDAI, belum bergabung bersama saya, Dr. Anggraini Alam. Belum bergabung ya. Saya ingin ke Bung Ace dulu. Bung Ace, apa yang kemudian bisa disampaikan? Betulkah sekolah akan segera dibuka 13 Juli, tidak lagi belajar di rumah, tapi kemudian sudah kembali ke sekolah? Saya kira betul Mas Aiman, memang saat ini ada perdebatan yang cukup keras ya. Nah, pemerintah sekarang memang sudah memutuskan karena PGRI mencoba memberikan informasi yang akurat terhadap hasil penelitian kita. Hasil survei kita itu kita lakukan secara berkala dan pada akhirnya kita menginformasikan bahwa memang ada anak-anak memang rindu ke sekolah, rindu kawan-kawan, mungkin rindu peran guru. Terus guru juga mungkin sebagian juga ingin juga ada melaksanakan tugasnya dengan tatap muka, tetapi orang tua khawatir. Maka sebetulnya jalan tengahnya adalah karena pemerintah sudah sangat baik memutuskan bahwa pembelajaran untuk belajar di sekolah ditunda dulu. Enggak dulu, oke. Enggak dulu. Jadi saya boleh konfirmasi 13 Juli nanti ini belum disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tapi bahwa PGRI sudah mendapatkan informasi bahwa 13 Juli nanti itu tidak akan ada sekolah di sekolah, tetap belajar di rumah. Ya itu yang masih kita cari, Mas Aiman. Survei kita lakukan mingguan sekarang. Mingguan PGRI melakukan mingguan survei sampai 60.000 sampai 100.000 guru kita survei melalui online. Dan ternyata memang sekarang masih timbul tenggelam, ada yang mau, setuju? Ada yang enggak, yang ada yang setuju, yang tadinya tidak setuju jadi setuju, macam-macam. Tapi kecenderungan akhirnya memang harmonisasi antara kepala sekolah, guru dan orang tua mengatakan bahwa 13 Juli belum dulu. Belum. Jadi mayoritas guru di survei tidak dulu belajar di sekolah, begitu ya? Tidak dulu untuk 13 Juli. Apa yang dikhawatirkan? Apa yang paling dikhawatirkan menurut suara guru? Sebenarnya memang kekhawatiran itu karena kita melibatkan anak-anak ya. Betul. Anak-anak itu rentan sekali, apalagi tadi diberitakan bahwa rata-rata 4 anak mungkin bisa ada kasus meninggal per hari. Saya kira menurut saya itu suatu kenyataan yang menakutkan kita. Kita ingin melindungi mereka, tetapi mereka tetap harus belajar. Gitu ya, mereka juga kemudian dikatakan sulit untuk melakukan protokol. Misalnya untuk anak sekolah dasar, untuk tidak berjarak berdekatan. Kan sulit bagi mereka untuk kemudian terus selama berada di sekolah untuk tidak berdekatan misalnya. Sekali-sekali mereka main, mungkin juga bahkan tukeran minuman misalnya, tukeran makanan. Betul. Makanya begini Mas Aiman, yang penting sebenarnya kalau new normal ini diberlakukan di sekolah nanti aturan-aturan protokol kesehatan itu jangan menjadi milik pemerintah semata-mata, tapi harus menjadi milik sekolah, bahkan milik anak-anak. Jadi kebijakannya sekarang sudah semakin mikro. Jadi sebetulnya kebijakan untuk mematuhi protokol itu harus merupakan kebutuhan sekolah dan kebutuhan anak-anak sendiri, dan itu saya kira guru bisa mendidik mereka seperti itu. Iya, oke. Saya ke Dr. Anggraini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat malam, dokter.
Dr. Anggraini? Bisa mendengar saya, Aiman? Dr. Anggraini? Iya, kami tengah memperbaiki komunikasi. Dr. Anggraini? Ya, Ya. apakah sudah terdengar? Baik, terima kasih Dr. Anggraini dengan Aiman, Kompas TV. Dokter, Ya. apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan rencana tahun ajaran baru 13 Juli? Memang belum disebutkan bahwa akan kembali ke sekolah. Tapi bahwa ada bahaya yang nyata, apakah IDAI kemudian melihat hal tersebut ketika nanti tanggal 13 Juli dibuka dan kembali ke sekolah? Meskipun untuk daerah hijau misalnya, zona hijau. Mengenai sekolah ini yang dikatakan akan masuk ajaran baru 13 Juli 2020. Halo dok. Kami, apakah terdengar? Ya terdengar, silakan Dr. Sudah Anggraini. terdengar? Mohon maaf. Pak ini terpaksa Aceh bisa saya dengar? Pindah. Bisa. Sudah Oh, baik, terdengar? silakan, Jelas? dokter. Ya, jadi mengenai yang sekolah ini, sebaiknya kami itu dari segi medis Nggak kedengaran sih. akan pendekatannya akan Silakan dokter. Saya masih muted saya. Oke, nanti diperbaiki Pak Aceh. Saya akan berikan kesempatan ke Dr. Anggraini terlebih dahulu. apakah sudah terdengar? Silakan dokter. Ya, jadi mungkin pendekatan kita adalah pendekatan dari segi medis. Jadi apa sih sebetulnya itu hak dari penularan virus ini? Hakikatnya adalah dari manusia ke manusia. Via apa? Via ludah. Jadi pada prinsipnya, hakikatnya sekolah itu artinya kita menjadi lagi physical distancing. Itu maknanya sekolah. Ya, Jadi saripatinya itu physical distancing. meniadakan lagi physical distancing. Pertanyaan begini Bu Dokter, kalau kita bicara orang dewasa ya, mungkin mahasiswa, mungkin bisa. Ada kesadaran yang penting, ada kesadaran yang kemudian juga dilakukan olehnya. Tapi ketika bicara soal anak SD misalnya, SMP, itu kemudian bicara mereka sulit untuk kemudian melakukan protokol. Katakanlah ketika diawasi guru mereka melakukan protokol kesehatan, tapi di luar itu mereka tukeran makanan, mereka tukeran minuman, kita tidak tahu. Dan itu bisa berlangsung lama. Betul sekali. Jadi untuk memutuskan itu artinya sulit sekali kita untuk menekan penularan karena kedisiplinan anak itu yang dikhawatirkan. Justru kalau kami ini sebagai dokter spesialis anak, masa pendidikan di rumah itu juga diisi dengan tata cara bagaimana nanti mereka harus berdisiplin apabila nanti ke depan akan bersekolah dan bertemu secara fisik. Itu bukan hal yang bisa disiapkan atau bisa terjadi secara instan. Nah, hal-hal tersebut karena kita tahu betul kembali lagi hakikatnya adalah virus ini menular dari manusia ke manusia via percikan ludah, via percikan ludah yang akan menyebar di permukaan-permukaan. Iya. Nah, itulah sebetulnya yang harus dijaga, hakikatnya demikian. Dan sekolah itu tidak hanya muridnya itu pasti juga. Yang tentu anak-anak disuruh pakai masker, belum tentu. Saya lihat itu di Afrika dibagikan 1 anak 10 masker, dibagikan begitu, wah pasti sudah sebentar juga sudah hilang. Betul, Ya, atau tuker-tukeran masker jangan-jangan. Iya, nggak akan bisa seperti itu. Kemudian untuk mencuci tangan 20 detik. Mungkin dari sekarang diajarkan ke anak-anak mencuci tangan 20 detik itu dengan menyanyikan. Saya tidak bisa membayangkan misalnya nanti, Bu Dokter. 20 detik. Iya, ketika nanti misalnya sekolah dasar, siswa sekolah dasar mungkin di bawah kelas 4, kelas 3, kelas 2 begitu ya. Ketika ada menggunakan masker yang bagus, masker kamu bagus, tukeran dong. Mungkin sangat mungkin terjadi. Pertanyaan saya yang kemudian saya agak khawatir juga, tapi saya harus menanyakan kepada dokter dan juga nanti kepada Pak Guru. Kalau seandainya masih ada virus COVID, masih ada virus SARS-2 ini, masih ada virus corona ini, maka kemudian
bisa terjadi penularan dan belum ada vaksinnya, Ya. saya tidak bisa membayangkan bagaimana sekolah bisa kemudian kembali belajar di lingkungan sekolah seperti sedia kala. Sementara protokol COVID mungkin akan sulit dilakukan untuk tingkat-tingkat sekolah yang di bawah SD misalnya. Kita akan kembali saat lagi untuk menjawab hal ini. Ada dokter dari IDAI dan juga Pak Guru dari PGRI. Kami akan segera kembali, saudara.